Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Kang Tony, berusia 35 tahun. Dan Kang Tony menceritakan kisahnya ini sudah terjadi 10 tahun yang lalu ketika beliau masih bujangan atau masih lajang belum menikah. Seperti apa ceritanya, dan cerita ini kami beri judul Gara-gara Makan Sesajen. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, di saat Kang Tony masih muda atau masih bujangan, Kang Tony pernah bekerja di salah satu tempat pekerjaan di Bandung, di mana Kang Tony di situ menjadi karyawan pabrik. Dan di saat bekerja, Kang Tony di sana atau selama di Bandung punya sahabat yang sangat akrab sekali, yaitu Wisnu dan juga Adi. Wisnu dan Adi itu berasal dari kota Bandung sendiri. Persahabatan mereka sudah sangat dekat sekali, layaknya sudah seperti saudara antara satu sama lain, Kang Wisnu, Adi, dan juga Kang Tony. Nah pemirsa, pada suatu hari di saat mereka ada libur kerja, yang biasanya waktu itu mereka punya libur kerja selama 4 hari. Dan saat itu Kang Tony berinisiatif untuk pulang ke kampungnya yang berada di daerah Ciamis. Kebetulan kampung halamannya Kang Tony itu berada di sekitaran perkampungan yang dekat sekali dengan pegunungan yang disebut Gunung Sawal. Nah pemirsa, saat Kang Tony merencanakan untuk pulang kampung, karena liburnya cukup lumayan, 4 hari itu bisa digunakan bersama keluarga di kampungnya. Nah saat itu Wisnu dan Adi pun berinisiatif untuk ikut pulang kampung ke kampungnya Kang Tony. Di situ Kang Tony tidak bisa menolak, dan akhirnya Kang Tony menyetujui keinginan Wisnu dan Adi, sahabatnya tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun bersama-sama ikut ke Kang Tony ke kampung halamannya, yaitu ke daerah Ciamis. Nah pemirsa, singkat cerita mereka pun sampai ke kampung halamannya Kang Tony. Udaranya cukup sejuk sekali. Wisnu dan Adi sangat senang sekali berada di perkampungan Kang Tony tersebut. Nah pemirsa, pada suatu hari berikutnya, di saat waktu itu Wisnu dan Adi ingin sekali melakukan pendakian ke gunung yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung Kang Tony. Dan akhirnya Kang Tony pun menyetujui keinginan Wisnu dan Adi, sahabatnya tersebut, untuk mendaki ke gunung yang ada di dekat kampungnya tersebut, karena memang Wisnu dan Adi belum pernah yang namanya mendaki ke gunung. Makanya keesokan harinya mereka pun berangkat jam 6 pagi untuk melakukan pendakian ke gunung. Namun mereka tidak berniat untuk bermalam atau nginap atau membuka camp di gunung tersebut, karena memang mereka tidak punya peralatan untuk ngecamp atau tidur di gunung tersebut. Dan lalu mereka pun berangkat dengan membawa perbekalan yang sangat sedikit sekali, sangat minim sekali, karena memang mereka berniat untuk tidak nginep di gunung tersebut. Jadi mereka membawa makanan atau minuman seadanya yang dibawa di tas masing-masing. Lalu mereka pun mulai melakukan pendakian, menjalani jalanan yang terjal, curam, dan juga sangat menantang bagi mereka. Di situ Wisnu dan Adi mulai mengeluh dengan tanjakan yang semakin lama semakin naik, semakin curam, sehingga Wisnu dan Adi
sering mengajak Kang Tony untuk beristirahat. Nah, jadi saat istirahat itulah makanan yang mereka bawa dan juga minuman yang mereka bawa terus dimakan dan hampir habis sebelum naik atau sebelum sampai ke lokasi gunung tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai ke gunung tersebut. Wisnu dan Adi sangat senang sekali dengan keadaan atau lokasi yang ada di gunung tersebut. Sangat indah sekali, sangat sejuk sekali, sehingga Wisnu dan Adi merasakan betah. Ingin sekali Adi dan Wisnu berlama-lama di gunung tersebut atau ngecamp, namun karena mereka tidak membawa peralatan, terpaksa mereka harus menikmati saat itu juga tanpa menginap atau tanpa menikmati suasana malam di gunung tersebut. Wisnu dan Adi pun mengabadikan suasana di gunung tersebut dengan cara foto-foto, video, dan lain sebagainya. Nah, sekitar jam 2 siang karena memang perbekalan yang mereka bawa serta minuman yang mereka bawa sudah habis, makanya saat itu Kang Tony mengajak Wisnu dan Adi untuk secepatnya turun gunung karena takutnya nanti di gunung mau makan atau mau nyemil atau mau minum, sedangkan yang mereka bawa makanan serta minumannya sudah habis. Jadi Kang Tony saat itu mengajak Wisnu dan Adi untuk turun gunung. Namun kali ini saat Kang Tony mengajak mereka turun gunung itu tidak ke jalan yang mereka lalui saat mereka mendaki. Justru saat itu Kang Tony mengambil jalur atau jalan yang landai, jalan yang berbeda supaya tidak terlalu curam demi keselamatan mereka. Dan lalu jam 2 siang mereka pun turun gunung menggunakan jalur yang landai atau jalan yang landai. Saat itu Kang Tony berada di depan, Wisnu dan Adi berada di belakang. Dan di saat perjalanan, Wisnu dan Adi sudah mulai mengeluh karena rasa haus dan juga rasa lapar. Namun di situ Kang Tony mencoba berbicara kepada Wisnu dan Adi untuk sabar karena memang salah mereka sendiri. Makanan dan minuman dihabiskan di perjalanan saat pendakian. Lalu mereka pun berjalan meskipun rasa haus dan rasa lapar mulai menggerogoti perut atau kerongkongan Wisnu dan Adi. Nah, pemirsa, di saat perjalanan di situ Kang Tony melihat ke belakang yang tadinya Wisnu dan Adi berada di belakang. Tiba-tiba Kang Tony tidak melihat penampakan Wisnu dan Adi. Nah, di situ Kang Tony beranggapan kalau Wisnu dan Adi itu sedang beristirahat, mungkin karena kecapean atau kehausan, makanya Kang Tony mencoba berbalik arah untuk menyusul kembali Wisnu dan juga Adi. Nah, saat Kang Tony menyusul Wisnu dan Adi, Kang Tony merasa kaget melihat Wisnu dan Adi sedang duduk di bawah pohon yang sangat besar. Dan di situ Kang Tony beranggapan mungkin Wisnu dan Adi itu sedang istirahat. Lalu Kang Tony pun mendekati mereka dan ternyata pemirsa, Wisnu dan Adi itu sedang makan sesajen yang ada di bawah pohon besar itu. Di situ Kang Tony merasa kaget, merasa heran, dan di situ Kang Tony mulai memarahi mereka, mulai mengajak mereka untuk secepatnya turun dan tidak memakan makanan yang ada di sesajen tersebut. Namun justru Wisnu dan Adi hanya tersenyum dan tertawa karena memang mereka sangat lapar sekali, sehingga saat melihat sesajen mereka memakannya, meminum air kelapa muda, memakan makanan yang ada di sesajen tersebut. Di situ Kang Tony tidak berkutik, tidak bisa melarang Wisnu dan Adi yang sedang makan dan sedang minum air kelapa muda. Namun di situ Kang Tony hanya merasakan khawatir, hanya merasakan takut dengan kelakuan yang dilakukan Wisnu dan Adi yang sedang memakan sesajen di bawah pohon yang sangat besar tersebut. Nah pemirsa, singkat cerita, setelah Wisnu dan Adi mungkin merasa kenyang,
Saat itu mereka pun turun dan tetap di situ Kang Tony berada di depan, dan singkat cerita mereka pun sampai ke rumahnya tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala apapun, dan mereka pun sudah nyampe ke rumahnya Kang Tony. Dan di malam itu mereka tidak menemukan kendala apapun karena memang mereka mungkin kecapean. Jadi mereka dari jam 7 malam sudah tidur pula sekali dan bangun di pagi hari. Nah pemirsa, di malam pertama tidak ada kejadian apapun, tidak ada hal mistis. Justru di malam yang kedua mereka mengalami hal mistis yang sangat luar biasa. Saat itu sekitar jam 9 malam, Wisnu, Kang Tony, dan Adi nyantai di depan rumahnya Kang Tony sambil main gitar di situ, di mana Kang Tony yang memetik gitarnya dan Wisnu dan Adi yang menyanyinya. Nah saat itu mereka saking asiknya mereka bermain gitar atau menyanyi sampai jam 12 malam. Nah saat jam 12 malam itulah tiba-tiba datangnya hal mistis, hal di luar nalar. Saat itu di mana Kang Tony sedang memainkan gitar sementara Wisnu dan Adi sedang menyanyi, tiba-tiba Kang Tony, Wisnu dan Adi mendengar orang lain yang ikut menyanyi, sedangkan di situ hanya ada mereka bertiga yang menyanyinya, Kang Wisnu dan juga Kang Adi. Namun mereka mendengar ada suara lain yang ikut menyanyi. Nah, di situ Kang Tony, Wisnu dan Adi sudah mulai merasa heran dengan adanya suara yang ikut menyanyi bersama mereka. Namun pemirsa, di saat mereka merasa heran dengan adanya suara yang mengikuti mereka menyanyi, namun di situ Kang Tono tidak beranggapan hal negatif. Jadi Kang Tono terus memainkan gitar lagi. Wisnu dan Adi pun mulai menyanyi lagi. Nah, saat itu kembali lagi ada suara yang ikut menyanyi bersama Wisnu dan juga Adi. Namun yang anehnya, si suara yang ikut menyanyi itu suaranya sangat berat sekali, sangat menggema sekali, beda dengan suara Wisnu dan juga Adi yang cempreng. Nah saat itu Kang Tony berinisiatif untuk melarang Wisnu dan Adi menghentikan menyanyi. Namun di situ Kang Tony terus memainkan gitarnya sementara Wisnu dan Adi berhenti. Nah disitulah pemirsa mereka mendengar ada suara yang menyanyi. Suaranya sangat berat, sangat besar sekali dan sangat membuat bulu kuduk mereka merinding. Nah saat itu mereka mulai merasakan keanehan, mulai merasakan ketakutan, dan mereka pun tidak meneruskan menyanyi. Kang Tony pun menghentikan main gitarnya. Namun pemirsa, tiba-tiba di belakang mereka muncul sosok berwarna hitam, berbulu lebat, bermata merah dan juga bertaring, serta lidahnya menjulur sangat panjang sekali. Dan bukan cuma satu sosok, di situ ada hampir 4 sosok yang sama yang sedang berdiri di belakang mereka. Di situ mereka panik. Kang Tony mencoba berlari menjauhi dari sosok tersebut, sementara Wisnu dan Adi anehnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan di situ Wisnu dan Adi justru kejang-kejang karena Kang Tony melihat si sosok-sosok tersebut mendekati tubuh Wisnu dan juga tubuh Adi. Wisnu sangat kaget sekali di saat si sosok-sosok tersebut mendekati Wisnu dan Adi. Di situ yang anehnya tubuh Wisnu dan Adi kejang-kejang, sementara si sosok-sosok tersebut yang dilihat oleh Kang Tony seolah-olah masuk ke tubuhnya Wisnu dan juga Adi. Jadi istilahnya secara singkatnya, jadi Wisnu dan Adi itu kesurupan dari si sosok-sosok yang mendekati tersebut. Nah singkat cerita, setelah si Wisnu dan Adi kerasukan atau kesurupan, di situ Wisnu bertingkah seperti seekor kera yang mencakar-cakar tanah sambil mengaum dengan suara yang sangat keras. Di situ Kang Tony mencoba meminta pertolongan kepada warga dan kepada orang tuanya Kang Tony karena melihat kondisi Wisnu dan Adi yang sedang kesurupan. Di situ Kang Tony
langsung secepatnya meminta pertolongan kepada warga, mengetuk pintu warga dan meminta pertolongan. Makanya datanglah para warga dan juga orang tua Kang Tony untuk membantu Wisnu dan juga Adi yang memang saat itu sedang kesurupan, sehingga warga pun sangat kewalahan memegang tubuh Wisnu dan juga tubuhnya Adi. Karena mereka berontak seolah tidak mau dan seolah marah di saat warga memegangi tubuh mereka. Namun di saat beberapa warga memegangi tubuh Wisnu dan juga Adi yang memang saat itu seperti sedang mengamuk dan mengeluarkan kata-kata kalau si makhluk yang ada di dalam tubuh Wisnu dan Adi itu akan membawa Wisnu dan Adi dan akan membawa sukma mereka. Di situ warga termasuk Tony dan juga orang tuanya Tony merasa sangat takut sekali, merasa sangat khawatir sekali. Makanya di situ orang tuanya orang tuanya Kang Tony atau bapaknya Kang Tony mencoba mencari ustadz yang memang ahli di bidang tersebut. Nah, di situ orang tuanya Kang Tony pun memanggil salah satu ustadz yang ada di kampungnya, dan setelah datang, bapak ustadz tersebut pun mengobati Kang Tony tersebut. Namun pemirsa, saat bapak ustadz sedang mengobati atau merajah Wisnu dan Adi, justru Wisnu dan Adi malah berontak, matanya melotot dan berbicara dengan suara yang bukan suara Wisnu dan juga bukan suara Adi. Jadi si sosok di dalam tubuh Wisnu itu berkata kalau mereka akan membawa sukma si Wisnu dan juga Adi. Nah, di situ Kang Tony merasa panik sekali dengan mendengar ancaman dari sosok yang ada di tubuh Wisnu dan juga Adi. Nah, lalu saat itu si bapak ustadz tersebut bermeditasi atau berdialog dengan si sosok yang ada di tubuh Wisnu dan juga Adi. Mungkin meminta pertimbangan supaya si sosok tersebut tidak membawa Wisnu dan juga Adi. Lalu si bapak ustadz itu menanyakan kenapa kalian mengganggu atau masuk ke tubuhnya Wisnu dan juga Adi. Nah, di situ kembali si Wisnu dan Adi menceritakan atau berkata dengan nada yang sangat marah sekali karena Wisnu dan Adi sudah berlaku tidak sopan dan sudah memakan makanan yang disajikan untuk dirinya atau untuk sosok-sosok tersebut. Jadi intinya disitulah Kang Tony sudah mulai sadar ternyata sosok-sosok yang datang atau yang masuk ke tubuhnya Wisnu dan Adi itu adalah sosok-sosok yang berada di bawah pohon besar yang berada di gunung di saat Wisnu dan Adi memakan sajen yang memang disediakan seorang manusia untuk sosok-sosok tersebut. Lalu Kang Tony pun menceritakan kronologis kejadian saat Wisnu dan Adi selama di gunung atau di pendakian, dan Kang Tony pun menceritakan memang Wisnu dan Adi memakan sesajen yang ada di bawah pohon besar tersebut. Nah, di situ Bapak Ustadz pun merasa sangat heran, merasa sangat aneh sekali dengan perilaku Wisnu dan Adi. Di situ Bapak Ustadz pun kembali bermeditasi atau berdialog dengan sosok yang merasuki tubuh Wisnu dan juga Adi. Nah, disitulah Wisnu dan Adi akan dibebaskan, namun meminta ganti, yaitu dengan syarat harus menyembelih ayam cemani hitam. Nah, setelah si sosok tersebut meminta ganti ayam cemani hitam atau darah ayam cemani hitam, di situ warga mencoba mencarikan ke setiap tempat, mencarikan si ayam cemani yang disebut atau yang dimaksud tersebut, dan akhirnya singkat cerita mereka pun mendapatkan keesokan harinya karena memang Wisnu dan Adi dari jam 12 malam sampai subuh bahkan sampai jam 6 pagi tidak sadar-sadar, tidak juga sadar, dan karena si sosok-sosok tersebut masih tetap berada di dalam tubuh si Wisnu dan juga Adi. Makanya warga pun mencoba mencarikan
si persyaratan atau yang diminta oleh sosok tersebut, yaitu ayam cemani hitam. Dan singkat cerita, sekitar jam 8 pagi ayam cemani hitam pun didapat, dan akhirnya ritual penyembelihan pun dilakukan. Dan saat itu Ustadz, Kang Tony, dan beberapa warga berangkat lagi ke gunung, ke bawah pohon besar, di mana saat itu Wisnu dan Adi memakan sesajen yang ada di bawah pohon besar itu. Dan setelah ayam cemani disembelih, lalu darahnya diambil, dibawa ke gunung tersebut dan disimpan di bawah pohon besar tersebut. Nah, jadi pemirsa, setelah syarat itu dipenuhi oleh Bapak Ustadz dan yang lainnya, alhamdulillah Wisnu dan Adi sudah mulai sadar, sudah kembali normal. Namun di situ Wisnu dan Adi masih terlihat seperti linglung, namun berkat upaya dari Bapak Ustadz, akhirnya Wisnu dan Adi sudah normal, sudah sadar seperti sedia kala. Dan di situ Wisnu dan Adi merasa menyesal telah berbuat tidak sopan selama di gunung. Wisnu dan Adi menjadi kapok untuk tidak lagi mendaki atau melakukan hal-hal yang tidak baik selama di gunung. Dan di situ menjadi pembelajaran atau pengalaman buat Adi dan Wisnu yang memang baru pertama kali muncak atau mendaki ke gunung. Nah pemirsa, itulah kisah yang diceritakan Kang Tony kepada kami, menceritakan kisah sahabatnya atau dua sahabatnya yang mengalami hal mistis yang sangat di luar nalar. Disitulah Kang Tony pun sudah mulai percaya kalau hal gaib itu memang ada di sekitar kita, dan kita tidak boleh menganggap hal itu tidak ada, apalagi kalau kita berbuat tidak sopan terhadap makhluk yang sama-sama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah pemirsa, semoga cerita tadi menjadi tuntunan bagi kita untuk membuat kita lebih baik lagi, dan semoga kisah nyata ini menghibur pemirsa semua dan menambah pengalaman serta wawasan tentang hal-hal gaib. Dan pemirsa, sampai di sini dulu cerita kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Dan tunggu kembali kisah nyata kami, karena yang kami ceritakan kisah nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.